Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ala man ittaba'al huda. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, kajian kita di subuh ini sampai pada surat Al-A'raf 180. Ayatnya tadi telah kita baca bersama. Jadi mengenai Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah sifat-sifat jati diri yang melekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya walillahil asmaul husna fad'u biha. Kemudian wadharul ladzina yulhiduna bi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Berdoalah kalian dengan nama-nama Asmaul Husna yang jumlahnya 99 sifat. Itu merupakan jati diri Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berdoa dengan kata-kata yang di luar dari itu. Contohnya tadi seperti sebutan as-sakhiyuh. As-sakhiyuh itu artinya yang dermawan, yang loman. Al-aqil, yang berakal. Ar-rahiqul makhtum, itu biasanya dikaitkan dengan orang yang kembali ke pangkuan ilahi, meninggal dunia, kembali kepada rahiqil makhtum, rahiqil a'la. Jadi begini, Asmaul Husna ini bagaimana Pak Ustadz? Kalau seseorang tidak hafal 99 itu, apakah boleh satu atau dua? Tadi sudah diurai, boleh. Saya teringat, Al-Fakir teringat Sahibul Ma'had ini, pendiri Sahibul Ma'had, Kiai Mahmud Ihsan, Allah yarham rahmatullah barakatuh. Kita dulu sering ke beliau, ya urusan kitab, kadang-kadang fotokopi kitab. Suatu hari kami datang ke sana, sowan sekaligus mau fotokopi kitab yang terkait dengan istiqomah. Terus kami tanya, antum ini punya tafsir Ustaz? Tafsir apa yang antum punya ini? Apa punya tafsir Al-Munir fil Aqidah? Oh, ada itu ambil di rak. Saya ambil satu. Itu juz berapa itu? Ada 6 tidak salah. Kemudian saya fotokopi, terus bincang-bincang, antum ini istimewa Kiai. Di tangan antum ada pancaran nurnya. Kelihatannya antum ini orang-orang, termasuk orang yang istiqomah dengan amal soleh. Apa kira-kira antum yang istiqomah ini? Tentu antum ini punya amalan-amalan khusus. Tolong saya kasih. Saya ini ya akhis kena stroke. Dalam keadaan stroke, saya itu selalu pegang Al-Quranul Karim. Saya baca Al-Quranul Karim 1 juz hingga 2 juz dalam keadaan stroke, Pak. Luar biasa. Terus doanya apa? Terkait Asmaul Husna tadi. Beliau berdoa selesai membaca Al-Quran itu baca doa apa? Apa doanya? Salah satu dari Asmaul Husna, ya nurin nur, nawwir qulubana binuril Quran, wahdina bihidayatil Quran, wa'allimna minal Qur'ani ma jahilna, wa dzakkirna minhu ma nasina, wa yassir lana hifdza kitabika. Beliau baca seperti itu. Ya nur, dialah yang maha pemberi cahaya. Kan satu kata, Pak. Bukan dibaca lengkap ya. Satu kata. Tadi boleh itu atau 2 kata. Kalau 2 kata itu gini, kami teringat satu kitab lagi, judulnya Tafsir Al-Munir ya. Bukan Tafsir Al-Munir. Yang ditulis oleh guru besar yang Kiai Ahmad Dahlan waktu di Mekah itu, Murah Labid An-Nawawi. Itu ada penjelasan salah seorang yang alim, yang soleh, yang ahli kitab Taurat dan Injil, namanya Asif bin Burkhiyah. Siapa beliau itu? Beliau adalah Katibu Sulaiman, sekretaris Nabi Sulaiman alaihissalam, yang alim, yang ahli Taurat dan Injil. Pada suatu saat Nabi Sulaiman kan punya keistimewaan, bisa berkomunikasi dengan 3 makhluk sekaligus, manusia, pasukan jin, termasuk burung-burung yang terbang di angkasa, termasuk binatang yang melata di bumi, bisa kontak, bisa komunikasi, termasuk semut. Nah, pada waktu Nabi Sulaiman menawarkan untuk memindahkan singgasana tahta kerajaan Ratu Balkis di Sabah, Nabi Sulaiman menawarkan kepada jin, namanya Ifrit, dan Allah abadikan ini dalam surat An-Naml 39
Wa qala ifritun ana atika qabla an takuma min maqamik, ya. Aku, hai Sulaiman, sanggup memindahkan tahta singgasana Ratu Balkis itu sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Nah, kita telusuri lebih lanjut. Kalau Nabi Sulaiman duduk itu selesai subuh berjam-jam, kuat berjam-jam itu. Nah, itu butuh waktu sekian jam. Lalu di sampingnya ada sekretarisnya yang namanya Asy bin Nurkhiyah. Apa? Beliau Sulaiman merasa ini terlalu lama. Lalu mengatakan, ana atika qabla ayar tadda ilaika tarfuk. Aku sanggup memindahkan tahta kerajaan itu sebelum engkau memejamkan matamu. Jadi kedip ya. Nah, bagaimana caranya? Kita analisis. Caranya bukan benda itu bukan dibawa, dicuri lalu dibawa. Butuh waktu berapa lama? Padahal jarak antara Yaman ke Hirs itu sekitar 1000 kilo. 1000 kilo. Lalu teringat saya kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu ketika ditanya, ya Ali, berapa jarak antara langit, berapa jarak antara bumi dan langit? 1 detik bagi doa yang mustajabah. Sekarang kalau kita analisis lagi, kemarin waktu Houthi menembakkan rudal itu ya, rudal itu menempuh 1000 kilo hanya waktu sekitar 15 menit. Lalu Iran punya rudal yang lebih canggih lagi, itu hanya 12 menit, padahal jaraknya 1800 km itu. Nah, ini lebih canggih dari segi kecepatannya, doa yang diijabah itu. Bagaimana dia membaca Asmaul Husna, Pak? Hanya 2 kata. Ya waliyu, ya. Begini, dia mengatakan, ya waliyu ya khabir bi rahmatika astaghith. Ya waliyu, ya Allah, engkaulah yang mengatur segala urusan manusia. Ya khabir, yang maha mengetahui segala apa yang terjadi di langit dan bumi. Bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Hanya 2 kata. Lalu apa yang terjadi? Maka Allah langsung memerintahkan kepada pasukannya, malaikat, Pak, pasukan malaikat untuk membantu. Hai para malaikat itu, bantulah si Ain. Diturunkan itu untuk membawa benda itu di mana lewat, bukan terbang begini, Pak. Disalurkan di bawah, di lapis bumi yang paling bawah itu. Langsung dalam hitungan menit, detik, dalam hitungan detik sudah berada di depan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini luar biasa. Kalau ditelusuri lanjut, orang yang berdoa itu spiritualnya bagus, Pak. Banyak berzikir, beristighfar. Makanya kemarin itu ada korelasi dengan ayat sebelumnya. Ketika hati ini kan ada kecerdasan spiritual. Rasulullah menggambarkan innal mu'mina idza adznaba dzamban, ya, kana nuqtatu sauda fi qalbihi fa in tabah wastaghfara, ya, wa naza'a saqala minha. Seorang mukmin bila melakukan suatu buah dosa, ada noda hitam di kalbu. Makin banyak dosa-dosa makin tebal. Tetapi ketika orang beristighfar mohon ampun kepada Allah, lalu dia menyesali perbuatan itu, maka noda-noda itu mengecil lalu sirna, lalu muncullah pancaran nur ilahi. Ini terkait dengan cerdas spiritual. Maka dari itu kita dalam hidup ini harus banyak istighfar, banyak mohon ampun ya Allah, banyak berzikir. Itu bagus, Pak. Nah, ini memudahkan kita diterima ijabah kita. Ini terkait dengan adab doa. Terus ada lagi Al-Qahtani menulis ada 24 syarat agar doa terangkat ke langit, dan harus kenal adab berdoa. Adab berdoa harus dalam keadaan wudu, Pak. Karena ini karih itu anadzkuru rasmallah illa ala tahrin aw. Aku tidak senang menyebut asma Allah kecuali aku dalam keadaan suci dan bersuci. Jangan-jangan dalam keadaan hadas kecil besar lalu berdoa, jangan. Kemudian menghadap kiblat. Kemudian begini, muqinuna bil ijabah, harus yakin akan diijabah doa itu. Harus ada keyakinan bahwa kita akan diijabah. Makanya Allah berdoa kepada Allah. Mintalah sesuatu kepada Allah yang Maha Pencipta, Maha Hidup dan sebagainya itu. Yang doa-doanya akan terangkat ke langit. Terus mengenal waktu-waktu mustajab, tempat-tempat mustajab. Kemudian ada lagi harus ada istighfar, harus ada istighfarnya. Misalnya istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini biasanya baca sebelum salam waktu sholat itu.
Ada lagi istighfarnya Nabi Nuh, bukan Nabi Nuh, Nabi Yunus dalam berikan apa? La ilaha anta subhanaka inni kun. Ada lagi istighfarnya Nabi yang diberikan khusus kepada Abu Bakar As-Siddiq, juga dibaca sebelum akhir salat. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunub maghfiratan minnik farhamni innaka antal ghafurur rahim, ya. Kemudian begini, ada lagi doa untuk mengatrol, doa utama. Jadi ini sebetulnya Asmaul Husna untuk mengatrol doa utama, ya. Harus ada sholawatnya. Kenapa harus ada sholawat? Setiap doa yang tidak bersolawat tidak terangkat ke langit. Ad-du'a mu'allakun bainas sama'i ard illa an tusalli ala nabiyyik. Kalau kalian berdoa jangan lupa baca solawat, karena solawat itu mengatrol doa sehingga tembus menuju alam yang dituju Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi terkatung antara langit dan bumi sampai kau bacakan solawat kepada Nabi Muhammad SAW, seperti itu, ya. Jadi ini doa-doa dan harus istimror, harus sering berdoa, Pak. Nah, itu hal-hal yang perlu kita ketahui. Jadi ini kalau kita berdoa perlu mengenal juga ada berdoa waktu-waktu berdoa sepertiga malam, di depan jenazah, atau ketika Jumat. Kalau Jumat itu pendapat yang paling muktamad adalah ba'dal asar sampai menjelang maghrib. Itu waktu-waktu mustajab, Pak. Doa tempat itu ada di Mekah, sudah saya urai beberapa waktu lalu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita semua, diberi keberkahan dalam hal umur, rizki, dan waktu. Aqulu ma tasma'una hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.